Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perkenanan Tuhan. Biarlah hari-hari kita selalu diwarnai dan dibuka dengan perkenanan Tuhan. Kita sudah belajar bahwa perkenanan itu dimulai dari Allah sendiri lewat salib. Karena tanpa salib, tanpa korban Kristus, sekali untuk selamanya kita menjadi benar ketika kita percaya. Kita menjadi dikasihi, diterima oleh Bapa Surgawi karena Yesus Kristus. Karena itu salib harus menjadi pusat kehidupan kita. Salib harus menjadi dasar keberadaan hidup kita. Salib harus menjadi pandangan kita sehingga kita selalu berada dalam perkenanan Tuhan. Dan ketika kita sebagai orang percaya diperkenankan Tuhan, dikenan Tuhan, ada kemenangan yang luar biasa yang akan menyertai hidup kita. Karena siapapun lawan dan musuh kita, kalau ada perkenanan Tuhan, musuh kita akan dibuatnya. Lawan-lawan kita akan dikalahkan. Dan kita sudah melihat bagaimana sungguh ketika ada dalam perkenanan Tuhan, Daud dia mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Karena itu tidak salah kalau hari-hari ini kita mulai mengalihkan fokus kita bukan kepada masalah. Terkadang hidup kita tidak mengalami kemajuan secara rohani karena kita selalu berfokus kepada masalah dan persoalan. Kita tidak fokus kepada apa yang harusnya menjadi prioritas. Saya tidak tahu apa yang menjadi prioritas hidup saudara. Apa tujuan saudara menjadi orang Kristen? Kita bukanlah mengejar kekayaan, berkat. Berkat, kekayaan, kesehatan itu mengikuti ketika kita belajar membangun hidup kita untuk hidup di bawah perkenanan Allah. Karena itu kalau kita perhatikan bagaimana ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur, di sini dikatakan sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka dan karunia, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Daud mengakui bahwa yang membuat kekuatannya, kekuasaannya terus meningkat itu hanya semata-mata karena perkenanan Tuhan. Karena itu perkenanan Tuhan akan membawa hidup kita semakin positif. Ada dampak akibat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Mazmur 51 ayat 6, sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam memberitahukan hikmat kepadaku. Ada hikmat yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu saya terus-menerus mendorong untuk kita mulai mengalihkan fokus kita membangun perkenanan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh berada di bawah perkenanan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kemenangan seperti yang Daud katakan di Mazmur 44 ayat 3, bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, ada kemenangan. Karena itu saya mau ajak kita, kerja keras tanpa perkenanan Tuhan akan mengalami kegagalan, kosong. Kepandaian, kepintaran, usaha kita menjadi nol tanpa perkenanan Tuhan. Tetapi ketika kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita pada puncak-puncak kemenangan. Tuhan akan membawa kita dari satu sukses kepada sukses yang lain, yang benar. Jeripaya tidak bisa bikin orang kaya. Berkat Tuhan, perkenanan Tuhan yang menjadikan semuanya. Karena itu jelas Alkitab berkata dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5, 6, 7, 8 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jangan anggap dirimu pintar dan bijak. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyegarkan hidup kita. Jangan anggap diri pintar. Karena itu fokus terus kepada kasih karunia, kepada salib Tuhan. Yang kedua, perkenanan Tuhan terjadi ketika kapan? Ketika kita belajar bertumbuh di dalam yang namanya anugerah percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Setiap orang yang datang kepada Tuhan
harus percaya Allah itu ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu merupakan anugerah. Saya menyebutnya, istilah saya adalah iman, anugerah, percaya kepada Tuhan itu adalah iman dasar. Kita tidak bisa mengupayakan yang namanya percaya. Sekali lagi, upaya kita tidak bisa. Karena itu tidak satu orang pun bisa datang kepada Tuhan, kepada Bapa Surgawi, kalau hatinya tidak ditarik. Tidak ada seorang pun bisa percaya kepada Yesus. Saudara nggak bisa percaya Yesus kalau bukan anugerah, pemberian. Karena itu setiap orang yang bisa percaya kepada Tuhan, itu anugerah. Sekali lagi bukan usaha manusia, tetapi itu pemberian. Kalau saya bisa percaya Yesus adalah Tuhan, itu betul-betul adalah anugerah. Karena itu perhatikan baik-baik. Iman dasar ini yang saya sebut anugerah, bisa percaya Yesus ini. Karena Alkitab berkata bahwa tidak ada satu orang pun bisa mengaku Yesus Tuhan kalau Roh Kudus tidak menolong dia, memberikan keteguhan di hatinya. Tidak ada satu orang pun bisa berkata Yesus Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Karena itu ketika sudah bisa percaya Yesus itu Tuhan, itu adalah anugerah. Dan anugerah atau percaya karena anugerah ini perlu bertumbuh. Karena itu di sini dikatakan tanpa iman, tanpa percaya tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena itu kita orang benar perlu berjalan dari iman kepada iman, dari satu iman kepada iman, dari sebuah percaya kepada percaya, dari percaya yang dasar terus bertumbuh sampai pada tingkat iman, percaya kedewasaan yang penuh. Karena itu ada orang berkata, orang bijak berkata bahwa iman yang besar adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Kita berkata, hai gunung pindah, gunung pindah. Saya berkali-kali mengalami banyak mujizat saya lihat. Ketika KKR hujan turun, Tuhan ajari kalau kamu percaya dengan apa yang kamu percaya, katakan. Kalau kamu percaya dengan apa yang kamu katakan, itu akan jadi. Saya katakan hujan berhenti, nggak sampai lama, nggak sampai sekian menit, nggak sampai sekian detik, hujan berhenti saya lihat. Suatu hari saya pernah pengalaman pergi diundang pelayanan ke desa di Sabah. Pastorinya di lantai 2. Lantai 2 itu langsung, sengnya nggak pakai plafon, jadi langsung seng. Jadi ketika kami mau tidur, saya dengan Jeremia dan Kelvin pada waktu itu, waduh panasnya minta ampun, pasti kita nggak bisa tidur. Lalu saya berkata, karena waktu itu masih ada kesempatan makan siang, kita minta sama Tuhan hujan, supaya hujan turun. Dan itu panas terik, kami pasti nggak bisa tidur. Dan saya berkata kepada Tuhan supaya hujan turun. Dan saya melihat, menyaksikan, begitu kita mau tidur selesai makan siang, hujan turun dengan deras. Kelvin berkata kepada saya, anak rohani saya ini, bagaimana nanti Pak, kalau kita mau kebaktian nanti sorenya, kita minta supaya hujan berhenti. Pokoknya mujizat terjadi satu hari itu. Saudara lihat, itu iman, percaya yang besar. Tapi iman yang benar, seringkali orang banyak mengalami mujizat. Orang Israel melihat mujizat, tapi mereka gagal masuk tanah Kanaan karena ketidakpercayaan mereka. Iman yang benar adalah walaupun gunungnya tidak pindah, tapi kita tetap percaya. Iman seperti inilah yang kita mau pelajari ke depan, bahwa perkenanan Tuhan terjadi karena darah Yesus, dan perkenanan Tuhan terjadi karena kita percaya. Kiranya kita akan belajar hari-hari ke depan tentang perkenanan Tuhan karena darah Yesus dan karena percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Roh Kudus lawat jamah mereka semua. Biarlah hari-hari ini kami belajar untuk membangun dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.